Oke guys, balik lagi sama gue di Panjul. Kali ini gue mau bikin segmen Emang Kenapa Sih Lagi, yang judulnya yaitu salah satu negara termiskin di dunia. Sebelum lu nonton videonya, jangan lupa lu subscribe channel gue biar gue makin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga lu follow Instagram gue di @blizy, Z-nya 2, I-nya 2. Oke guys, selamat menonton. Terima kasih. Nah, kali ini gue mau ngebahas salah satu negara termiskin di dunia yang ada di benua Afrika, yaitu adalah negara Burundi. Negara Burundi berada di benua Afrika bagian tengah dan berbatasan langsung dengan negara Rwanda di sebelah utara, Tanzania di sebelah selatan dan timur, dan Republik Demokratik Kongo di sebelah barat. Nah, bahasa negara Burundi itu sendiri adalah ada 3 macam. Yang pertama yaitu bahasa Inggris, dan yang kedua itu bahasa Perancis, dan yang terakhir itu bahasa Burundi negara sendiri. Jadi di negara Burundi itu dia semua orang itu ada yang pakai 3 bahasa gitu. Jadi bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Burundi itu sendiri. Bahasa Perancis kayak gimana? Spaghetti Salah satu negara termiskin di dunia ini juga dari Afrika. Selain yang kita tahuin, itu negara yang termiskin yaitu ada Ethiopia, Zimbabwe, dan lain-lainnya. Jadi kebanyakan negara-negara termiskin di dunia itu berasal dari Afrika. Kebanyakan rata-rata begitu. Nah, pendapatan per kapita penduduk Burundi hanya 760 US dollar per tahun atau sekitar 10,6 juta kalau dirupiahin. Pendapat ini sangat bertolak belakang dengan Luxembourg yang dinobatkan sebagai negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita 118.000 US dollar atau sekitar 1,699 miliar per tahun kalau dirupiahin. Jadi banyak banget gitu. Bahkan pendapatan di Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah rendah sebesar 3,8 juta dolar per tahun yang masih jauh di atas dari negara Burundi. Jadi negara kita tuh masih mending gitu daripada negara dia kan. Negara kita tuh masih agak lumayan kaya lah kalau dihitung sama negara dia gitu. Republik Burundi adalah negara kecil tanpa laut di kawasan Afrika Tengah. Wilayahnya dikelilingi negara-negara lain seperti Tanzania, Rwanda, dan Republik Demokratik Kongo. Pendapatan negara ini yang sangat kecil dipengaruhi oleh keadaan sosial di mana konflik etnis Hutu dan Tutsi dan perang saudara masih sering terjadi gitu. Konflik etnis yang sama juga terjadi di Rwanda dan menyebabkan genosida besar-besaran terhadap etnis Tutsi pada tahun 1994 sebelum Masehi. Bukan. Sesudah Masehi itu. Seperti yang diketahui, Hutu adalah etnis mayoritas dari negara-negara sub-Sahara termasuk Burundi. Mereka membantai etnis Tutsi yang berjumlah lebih sedikit, namun mampu memiliki peran signifikan di lingkungan parlemen. Jadi, etnis yang minoritas itu, walaupun dia sedikit, itu berfungsi banget gitu. Aktivitas ekonomi tidak bisa berjalan normal padahal hampir 12 juta warganya bergantung pada sektor pertanian. Dampak lainnya adalah kelangkaan pangan yang menjadi perhatian utama pemerintah dunia. Tingkat kerawanan pangan di Burundi hampir 2 kali lebih tinggi dari negara-negara lain di Afrika yang menempati sub-Sahara. Akses terhadap air bersih dan sanitasi juga sangat rendah dengan hanya 5% dari total penduduk yang terafiliasi dengan perkampungan berjaringan listrik. Kecil banget berarti ya, dia pengen minum air susah, pengen dapet listrik susah. Itu kayak zaman kita waktu dijajah tuh guys. Jadi gelap-gelapan, air kotor, air comberan gitu kan. Tarif hidup di Burundi tergolong sangatlah rendah sehingga menjadi negara termiskin di dunia. Selain itu, tingkat kejahatan di negara Burundi juga adalah sangatlah tinggi. Selain itu, ada banyak fakta unik dan menarik yang ada di negara Burundi. Lu mau tahu apa aja? Ini adalah fakta unik yang ada di negara Burundi. 1. Negara termiskin di dunia.
Burundi menjadi salah satu negara termiskin dunia. Berdasarkan Global Finance Magazine, sebanyak 82,1% masyarakat di Burundi memenuhi kebutuhan hidupnya hanya dengan uang sebesar 1,25 US dollar atau setara dengan 17.500 rupiah per hari. Saat masa pandemi atau COVID-19 ini, ekonomi di negara Burundi semakin terpuruk. Taraf hidup dan tingkat kesejahteraan sangatlah rendah, sehingga terjadi kelangkaan makanan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan inflasi ekonomi yang sangat tinggi. Jadi, di masa pandemi COVID seperti ini, itu negara dia tuh susah banget gitu. Mau nyari makan, mau nyari ekonomi, dan sampai ada inflasi ekonomi yang tinggi gitu untuk negaranya sendiri. Yang kedua, yaitu tingkat kebahagiaan masyarakat yang rendah. Fakta unik negara Burundi lainnya adalah tingkat kebahagiaan masyarakat yang rendah berdasarkan World Happiness Report. Tercatat pada tahun 2020, Burundi menduduki tingkat ke-140 dari 153 negara yang diteliti. Lembaga ini melakukan penelitian berdasarkan aspek seperti produk domestik bruto, kebebasan memilih pilihan hidup, indeks persepsi korupsi, bantuan sosial, hingga tingkat kesehatan. Jadi negara Burundi itu peringkat 140 dari 153 negara gitu untuk tingkat kebahagiaan masyarakatnya gitu. Jadi udah papan bawah banget gitu. Bentar lagi kena degradasi itu negara kalau udah papan bawah gitu kan jadi di negaranya itu mungkin kagak ada yang bahagia gitu atau apa gitu ya. Jadi sulit didapatkan di negaranya karena negaranya itu negara-negara miskin gitu. Ketiga, masyarakat dilarang lari santai. Aturan unik dari negara Burundi yang satu ini jarang diterapkan di negara lain. Alasan pemerintah melarang masyarakatnya untuk lari santai atau jogging karena dikhawatirkan sebagai upaya kudeta terhadap pemerintah. Hah? Tadi dulu. Gua nggak mudeng sih. Maksudnya kudeta apa gitu? Masa pemerintah takut dengan kudeta kalau masyarakatnya itu lagi jogging sama lari santai gitu? Aneh, orang buat sehat. Dia takut dikudeta malah kan. Yang keempat, kekayaan diukur dari kepemilikan sapi. Fakta unik dari negara Burundi selanjutnya adalah ukuran kekayaan seseorang dilihat dari kepemilikan sapi. Loh, kok bisa gitu? Ternyata masyarakat di Burundi lebih memilih untuk memiliki sapi daripada uang karena sapi dianggap barang mewah. Hal ini berbeda dengan negara India yang menyajikan sapi sebagai hewan yang disucikan. Walaupun begitu, tak semua warga memiliki sapi karena harga hewan yang sangat mahal. Jadi sapi di negara Burundi itu barang yang mewah gitu kan. Istilahnya kalau di negara-negara kita tuh sapi itu kayak emas 54 karat gitu kan. Sapi di sana tuh bisa di flexing juga gitu. Mungkin ke tetangga-tetangganya nih gue punya sapi nih. Tapi ya udahlah ya, emang mungkin di negara dia begitu kali. Yang kelima, nerakanya dunia negara. Burundi mendapat julukan sebagai neraka dunia karena banyak terjadi kekerasan di antar warganya. Fakta unik negara Burundi ini terjadi karena sering adanya perang saudara yang memakan korban jiwa. Sejak tahun 1972 hingga 2018 tercatat adanya sudah jutaan korban jiwa yang tidak bersalah menjadi korban. Sampai sekarang perang saudara masih sering terjadi, namun dengan skala yang relatif kecil. Jadi di negara-negara miskin atau di negara-negara yang ekonominya rendah ke bawah gitu, itu sering terjadi perang saudara gitu ya, perang-perang antar saudara yang sering kita lihat di televisi gitu kan, di film-film perang-perang gitu. Kira bohongan gitu kan, ternyata ada beneran guys. 6. Penduduknya banyak yang bertani. Sebanyak 80% dari jumlah penduduk Burundi itu berprofesi sebagai bertani atau di sektor pertanian. Sektor pertanian emang menyumbang dan berkontribusi sebesar 40% untuk PDB di sana. Namun, para penduduk Burundi melakukan pertanian menggunakan cara dan peralatan yang tradisional. Jadi itulah fakta-fakta unik yang ada di negara Burundi. Jadi negara Burundi itu adalah salah satu negara miskin yang berada di Afrika Tengah. Semoga kekacauan yang terjadi di negara Burundi itu cepat teratasin ya, dan negaranya cepat pulih, dan pendapatan per kapitanya dan kesejahteraan warga hidupnya juga tetap naik gitu.
Oke, jadi segitu dulu informasi dari gua, negara Burundi yang menjadi salah satu negara termiskin di dunia, yang tepatnya itu berada di Afrika Tengah, yang pendapatan per kapitanya itu kecil banget dan lebih kecil dari Indonesia. Kalau lu suka videonya, di like. Kalau lu nggak suka videonya, di like juga, jangan sampai dislike. Jadi buat lu yang belum subscribe channel ini, subscribe biar gue makin semangat bikin videonya dan gue bikin segmen emang kenapa sih lainnya gitu. Karena gue butuh research juga. Dan buat lo yang belum follow Instagram gue di @blizzy, Z-nya 2, Y-nya 2, boleh di follow. Oke guys, segitu dulu konten kali ini. Emang kenapa sih? Jadi saksiin konten-konten gue selanjutnya. Thank you.